Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Nana, apa kabar pada hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat dalam belajar walaupun dari rumah. Berjumpa lagi dengan Ibu pada video pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum Ibu membahas materi yang baru, kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang harus dicapai. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari tentang magnet ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengetahui sejarah dari magnet, yang kedua menjelaskan apa itu magnet, yang ketiga menyebutkan manfaat-manfaat dari magnet, yang keempat dapat membedakan antara benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang kelima, dapat menyebutkan jenis-jenis magnet. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan sifat-sifat magnet. Baiklah anak-anak, kita masuki ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah magnet. Kata magnet diambil dari nama daerah di Asia Kecil, yaitu kota Magnesia. Di tempat inilah bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Menurut perkiraan ilmuwan Cina, merupakan bangsa pertama yang memanfaatkan magnet sebagai penunjuk arah pada kompas. Materi yang kedua yaitu pengertian dari magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda lain di sekitarnya. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Materi yang ketiga yaitu manfaat magnet. Magnet banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai penunjuk arah pada kompas. Magnet dapat digunakan untuk menunjukkan arah karena kutub-kutub magnet selalu menunjukkan arah utara dan arah selatan. Yang kedua, untuk mengambil benda-benda dari logam. Magnet digunakan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Sifat magnet tersebut diterapkan pada alat pengangkut besi yang berfungsi untuk memisahkan besi atau baja tua dari benda-benda lainnya. Manfaat yang ketiga yaitu untuk menghasilkan listrik. Alat yang menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik diantaranya dinamo sepeda dan generator. Manfaat yang keempat yaitu untuk merapatkan dua benda. Magnet dapat dimanfaatkan untuk merapatkan dua benda, misalnya pada pintu lemari es, pintu rumah, kotak pensil, dan tas. Yang kelima, dimanfaatkan untuk menggantikan roda pada kereta api maglev. Kereta api maglev atau magnetic levitation adalah kereta api modern yang bergerak tidak menggunakan roda tetapi menggunakan magnet. Kereta api ini bergerak melayang di atas rel yang terbuat dari magnet. Manfaat yang keenam yaitu membantu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu pada speaker. Magnet pada speaker yang terdapat di telepon, di televisi, earphone, dan radio dapat mengubah sinyal getaran listrik menjadi suara yang kita dengar. Kemampuan magnet tersebut mempunyai medan magnet.
Materi yang keempat yaitu benda magnetis dan benda non-magnetis. Berdasarkan kemampuan benda menarik benda lain dibedakan menjadi dua, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Adapun benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Bahan magnetis dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua yaitu bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium dan platina. Yang ketiga yaitu bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya adalah seng, bismut, dan natrium klorida. Sedangkan bahan non-magnetis contohnya yaitu pena, kertas, pensil, dan lain sebagainya. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis magnet. Magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang tidak dibuat oleh orang. Magnet itu sudah bersifat magnet sejak semula. Bantuan alami yang didapat menarik benda dari besi disebut dengan magnet alam. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk. Bentuk magnet yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada magnet yang berbentuk jarum, silinder, batang, ladam atau tapal kuda, dan magnet lingkaran. Materi yang keenam yaitu sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama yaitu gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik, yaitu besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis, yaitu kaca, karet, kayu, dan kertas. Sifat magnet yang kedua yaitu kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Sifat magnet yang ketiga yaitu gaya magnet dapat menembus benda. Klip logam di bawah kertas dapat tetap menempel pada magnet meskipun terhalang kertas. Hal ini membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Makin kuat gaya magnet, maka makin tebal benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet. Sifat magnet yang keempat yaitu jarak memengaruhi kekuatan gaya magnet. Jarak benda terhadap magnet dapat memengaruhi kekuatan gaya tarik magnet. Makin dekat benda terhadap magnet, maka gaya tarik magnet makin kuat. Sebaliknya, makin jauh benda terhadap magnet, maka gaya tariknya akan makin lemah. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak ketika keluar rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.